Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul SIPRANKO, Sistem Informasi Pembelanjaan Sembako. Berikut anggota yang ada di dalam kelompoknya terdiri dari dengan NIM 12, 19, 29, 11. Saya Tania Putri Cunda Sabrina dengan NIM 121818666. Saya Masitah NIM 12 18 3950. Saya Jessica Nuria Melisa 12 18 4073. Saya Nuraini Solikha dengan NIM 12 18 1904. Latar belakang dari pembuatan program SIPRANKO ini karena di tengah maraknya pandemi virus corona yang mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan social distancing yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kita menciptakan sebuah inovasi yaitu SIPRANKO atau Sistem Informasi Perbelanjaan Sembako yang semoga dapat membantu pemerintah dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan bagi para pelaku pasar tentunya juga dapat merasakan dampak positif karena transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan dari rumah masing-masing atau secara online. Tujuan dan manfaat. Tujuan mempermudah produsen dan konsumen melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Manfaat yang pertama sebagai ajang atau media promosi dalam usaha online. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam membeli produk atau menjual produk. Yang ketiga, mempermudah admin dalam pekerjaan, baik secara input maupun output. Oke, ruang lingkup. Batasan masalah pada perancangan aplikasi difokuskan pada layanan jual beli kebutuhan pokok, di mana penjual dan pembeli dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem. Dari segi pembuatan website, memiliki batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, website ini dirancang sebagai sarana jual beli sembako. Bagi konsumen dapat melakukan pemesanan dan pembayaran, sedangkan bagi admin, aplikasi ini untuk mengolah data stok barang, data pemesanan yang telah diinput oleh pihak konsumen untuk selanjutnya dapat dilakukan pengiriman. Yang kedua, database yang digunakan adalah MySQL. Yang ketiga, website ini menggunakan pemrograman PHP. ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk merancang suatu sistem basis data. Di dalam SIPRANKO ini terdapat tabel user, tabel produk, tabel pesanan, tabel invoice, tabel inbox. Di mana di dalam tabel user ini terdapat atribut user email, password, username, role ID 2 yang digunakan oleh pengguna atau user baru, dan user ID. User ID ini digunakan sebagai primary key. Kemudian membeli produk, di mana atributnya itu terdiri dari pro harga, keterangan, pro name, pro kategori, pro stok, gambar, dan pro ID. Pro ID di sini digunakan sebagai primary key-nya. Kemudian keterangan menghasilkan atribut yang dihasilkan, yaitu detail produk. Kardinalitas entitasnya itu yaitu one to many. Kemudian melakukan pesanan, di mana atributnya itu terdiri dari jumlah, pro name, pro harga, invoice ID, dan pro ID. Dan ID. ID di sini digunakan sebagai primary key-nya. Kardinalitas entitasnya itu adalah many to one. Kemudian menghasilkan invoice, di mana atributnya itu terdiri dari alamat, tanggal pesan, invoice ID yang digunakan sebagai primary key, dan batas bayar, dan nama. Kardinalitas entitasnya itu adalah one to one. Kemudian mengirim data kepada user, di mana atributnya itu adalah username, role ID 1 yang digunakan oleh admin, password, user email, dan user ID. User ID yaitu digunakan sebagai primary key-nya. Kardinalitas entitasnya itu adalah one to one. Kemudian tabel user membuat inbox, di mana atributnya itu terdiri dari inbox nama, inbox ID, inbox email, inbox pesan, inbox tanggal, inbox status.
primary key-nya itu adalah inbox ID, koordinat entitasnya itu one to many. Kemudian inbox akan mengirim kepada user yang digunakan role ID 1 yang dikelola oleh admin. Jadi di sini adalah tampilan home website si Perangko. Di sini terdapat menu user, menu login, menu buat akun, dan juga menu bantuan. Kemudian di sini juga ada sedikit profil tim yang membantu atau membangun sebuah website si Perangko. Juga ada penjelasan singkat mengenai website Perangko. Kemudian ada kontak use yang bisa dihubungi dan pembayaran yang dilakukan di sini melalui Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Kemudian kita coba pada menu bantuan. Menu bantuan di sini ada sebagai informasi atau tips dan trik untuk user atau pengguna baru. Di sini terdapat bantuan membuat akun baru, kemudian masuk akun, cara berbelanja. Kita coba membuat akun baru. Membuat akun di sini yaitu menjelaskan tahapan dalam pembuatan akun baru bagi pengguna yang ingin bergabung. Kemudian di sini pada bantuan masuk akun yaitu menjelaskan tahapan pengguna yang sudah daftar tapi merasa kurang memahami dalam login website. Kemudian bantuan cara berbelanja. Di sini menjelaskan tahapan bagaimana dalam berbelanja kebutuhan pada website si Perangko apabila pengguna user belum mengetahui atau merasa sulit nih dalam melakukan sebuah transaksi perbelanjaan di dalam website si Perangko. Tentang halaman login, registrasi. Di sini sudah ada halaman login. Di sini adalah halaman login dari si user. Saya sebagai user, ketika ingin masuk ke halaman utama dari si Perangko, harus login terlebih dahulu. Karena saya adalah user pertama yang baru membuka website si Perangko, belum ada yang namanya registrasi, maka saya akan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan sign up now. Kemudian saya daftar akun terlebih dahulu. Kita ulangi lagi untuk keamanan. Setelah selesai, kita daftar terlebih dahulu. Nah, setelah kita daftar, kita akan balik ke login. Kemudian kita login terlebih dahulu, yang setelah kita daftar tadi. Kemudian kita sign in. Nah, setelah itu akan keluar yaitu halaman utama dari si Perangko. Di sini saya akan menjelaskan kategori produk di mana user bisa memilih-milih terlebih dahulu sebelum membeli. Ada paket sembako,
di mana user bisa melihat detail terlebih dahulu atau bisa langsung tambah ke keranjang. Pada kategori sembako ini berisikan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula, garam, dan sebagainya. Kemudian di sini user juga dapat melihat secara detail mengenai tentang produk seperti stok ketersediaannya. Dan user juga bisa menambahkan ke keranjang secara langsung. Ya, di sini ada kategori sayuran. Di sini ada banyak banget pilihan sayuran yang ada di sini, di aplikasi ini. Jadi ada brokoli, bawang putih, oyong, terus jagung, kacang panjang, kubis, bawang bombay, selada, jagung baby, terong ungu, daun pare, daun bawang, pare, kangkung, buah kol, dan lain-lainnya nih masih banyak banget. Di sini kita langsung lihat detailnya aja ya dari sawi. Ada nama barang, keterangan, kategori, stok, dan harga. Di sini kita langsung tambah ke keranjang. Kita memilih sayuran lagi. Sayuran yang akan kita beli, wortel, lihat juga detailnya. Terus di sini juga sama, ada nama barang, keterangan, kategori, stoknya sama harga. Langsung kita tambah ke keranjang. Satu lagi, kita mau beli sayur. Kita beli bunga kol. Lihat juga detailnya. Sama kayak tadi, ada nama barang, kategori sayuran, stok, sama harga. Langsung kita tambah ke keranjang. Salah satu produk yang kami tawarkan adalah produk buah. Di dalam produk buah ini sendiri, kita ada beberapa jenis buah-buahan. Tiap-tiap buah terdapat deskripsinya, harga, nama buah, ada juga detail. Apabila kita klik detail, nanti akan muncul tampilan detail dari buah yang kita pilih. Karena saya tadi milih detail buah dari apel, barang buah apel. Sini ada informasi tentang nama barangnya apel, keterangan buah, kategori produk di sini buah, stok buah yang masih tersedia, dan juga harga buah apel di sini kita jual dengan harga 20.000 per kilogram. Apabila kita mau menambahkan buah tersebut, kita tinggal klik tambah keranjang. Kalau tidak, atau kita mau melihat buah yang lain, kita pilih kembali. Di sini saya coba tambah keranjang buah apel. Kita lihat-lihat lagi jenis-jenis buahnya. Di sini saya coba melihat detail dari Leci Australia.
Apabila diklik detail juga sama, nanti akan muncul nama buahnya, lalu keterangan deskripsi dari leci Australia ini, stok buahnya, harga juga. Kita tambahkan ke keranjang. Pada kategori makanan, di sini berisikan produk-produk seperti cemilan atau snack makanan. Kemudian di menu ini juga berisikan detail setiap produk makanan dan bisa menambahkan produk ke dalam sebuah keranjang. Juga dapat dilakukan hal yang sama pada menu minuman. Di sini berisikan minuman-minuman yang tersedia pada website si perangko. Di sini kita mau coba membeli sebuah aqua dan kita lihat dulu detail stoknya ada berapa, ternyata ada 50. Langsung aja ditambahkan ke keranjang. Nah, maka keranjang belanja bertambah. Ini pada menu keranjang belanja, di sini berisikan data produk yang sudah dibeli tadi. Terdapat nama produknya, terus jumlah yang dipesan, harga dari masing setiap produk, kemudian subtotalnya. Pada menu lanjut belanja ini adalah digunakan untuk ketika user ingin belanja kembali. Di sini kita coba belanja kembali. Kita coba tambah anggur, maka keranjang belanja bertambah menjadi 10. Kemudian pada menu hapus keranjang di sini yaitu untuk menghapus data keranjang belanja apabila user tidak jadi membeli produknya. Di sini saya ingin check out. Nah, di sini sudah diberi total belanjanya. Kemudian di sini kita disuruh untuk menginput data-data untuk pengiriman dan pembayaran. Lebih dahulu saya akan melengkapi data-data tersebut dari nama lengkap, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian di sini ada jasa pengiriman, kita diberi pilihan. Nah, di sini ada JNE, ada Tiki, ada Pos Indonesia, ada Gojek, ada Grab. Di sini saya memilih JNE sebagai jasa pengiriman saya. Kemudian pilihan bank. Di sini ada pilih bank, yaitu di mana kita akan mentransfer via bank apa. Karena di sini saya punya bank BNI, saya maka pilih bank BNI. Nah, setelah selesai semuanya dan semuanya sudah valid, sudah benar. Bentar, ini ada kesalahan. Nah, ya benar. Nah, jika sudah valid, sudah benar, maka lanjut kita ke pesan. Di sini akan langsung diberi notifikasinya pesanan Anda telah berhasil. Segera lakukan pembayaran agar pesanan segera diproses. Di sini kita dikasih notifikasi itu dengan batas waktu pembayaran 1 kali 24 jam. Jika kita melakukan pembayaran lebih dari 1 kali 24 jam, maka otomatis pesanan akan dibatalkan. Kemudian di menu inbox ini digunakan untuk seorang user mengirim pesan kepada admin. Di sini kita coba kirim pesan dari saya, Gina Skila, terus email saya. Kemudian di sini saya ingin menanyakan apakah produk
Yang saya pesan sebelumnya sudah dikirim. Kita kirim pesannya, maka dia langsung ada notifikasi pesan Anda berhasil terkirim kepada admin. Juga terdapat menu bantuan apabila user lupa cara sehingga user dapat melihatnya kembali. Pada menu bagian kontak di sini berisikan nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh user. Kemudian di sini juga terdapat maps tempat lokasi yang bisa dikunjungi. Dan user dapat nge-share atau membagikan website kami di Facebook, Twitter, email. Di menu tampilan About, terdapat informasi singkat mengenai si perangko. Menu About ini sebagai informasi kepada konsumen mengenai latar belakang, asal-muasal mengapa perangko ini dibuat. Juga ada menu tim-tim yang bekerja di si perangko ini. Icon Instagram ini bisa kita klik. Apabila kita klik ini nanti akan langsung muncul, langsung masuk ke akun sosial media yaitu Instagram dari salah satu tim ini. Kita coba. Masuk ke Instagram dari Gina Hadilah. Kita kembali lagi. Kita sudah kembali ke menu About setelah masuk dari Instagram, kita kembali lagi. Aplikasi ini dimiliki oleh Sprangko. Informasi singkat mengenai Sprangko. Tombol kembali, apabila kita klik kembali, maka akan kembali ke menu Home dari si perangko ini. Ini saya akan menjelaskan tentang admin. Ini adalah halaman utama dari si perangko. Sebelum kita memasuki halaman admin, kita terlebih dahulu harus login. Kita klik login admin. Kemudian, ini akan keluar tampilan dari halaman login admin tersebut. Di sini kita tinggal mengisi username dan password-nya. Kemudian, kita memasukkan password-nya. Setelah selesai, kita langsung login. Nah, di sini sudah keluar langsung halaman admin. Dan di sini ada nama adminnya. Di sini ada home, ada data barang, ada invoice, data pengguna, dan inbox. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang data barang. Di data barang ini sudah ada data barang ini sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu data-data barang yang akan kita jual. Di sini ada tambah barang, di sini ada nomor, nama produk, keterangan produk, kategori, harga, stok, action. Di sini ada untuk mengedit, ada untuk mendelete. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tambah barang. Tambah barang ini, jika kita ingin menambah barang yang akan kita jual, kita akan mengklik tambah barang. Nah, di tambah barang ini kita akan ditampilkan yaitu form input produk. Di sini kita masukkan namanya. Misalnya saya ingin memasukkan produk buah yaitu strawberry.
Kemudian keterangan produk manis. Pilihan produknya. Pilih. Nah, di sini akan memilih buah karena dia stroberi. Harganya kita hargai 25.000 ya. Nah, di sini stroberinya kita buat 1 kilonya. Stroberi 1 kilo, stoknya kita masukin 50 buah. Nah, ini untuk memasukkan gambar. Kita akan mengklik browse. Kemudian gambar. Kemudian ini saya masukkan. Setelah selesai, maka kita save. Nah, mari kita lihat hasilnya. Nih, sini sudah tertera nama produknya, keterangan produknya, kategori, harga, dan stok. Di sini juga kan ada action yaitu edit dan delete. Kalau edit, nah di sini kita mengedit yaitu apabila misalnya harganya naik, maka kita bisa menukarnya misalnya jadi 30.000. Lalu kita simpan. Ini kita bisa lihat lagi. Menghapus juga bisa di sini, cuma saya tidak ingin menghapus. Intinya jika kita ingin menghapus barang, apabila barang itu sudah habis atau kita sudah tidak menjualnya lagi, otomatis kita delete. Nah, kita lanjut ke invoice. Invoice ini adalah data pemesanan atau pemesanan produk yang kemarin atau tadi yang memesan barang-barang. Di sini ada ID invoice, nama pemesanan, alamat pengirim, tanggal pesanan, batas pembayaran, dan aksi. Di sini kita bisa lihat, kalau di aksi ini, kita bisa melihat detail dan menghapusnya. Apabila customer sudah melebihi 1 kali 24 jam, kita bisa menghapusnya, karena pesanannya tidak akan kami terima. Nah, di desain ini, di detail ini kita mengetahui barang-barang apa saja yang customer beli. Di sini juga ada nomor invoice. Ini menandakan ini nomor pembelinya. Kemudian kita kembali. Nah. Jadi pada menu data pengguna di sini adalah seseorang yang menggunakan akun pada website si perangko. Di sini ada nama pengguna, email pengguna, status pengguna. Status 2 menyatakan sebagai user, status 1 menyatakan sebagai admin. Kemudian pada aksi button hapus di sini adalah untuk menghapus data pengguna apabila admin ingin menghapusnya. Kemudian setelah mengklik button hapus, terdapat notification. Nah, di situ untuk menyatakan apakah admin benar ingin menghapus data pengguna tersebut. Jika tidak, bisa langsung close aja. Jika iya, maka langsung klik hapus. Maka data pengguna yang sudah dihapus tidak dapat digunakan kembali karena sudah dihapus oleh admin. Kemudian menu inbox di sini adalah pesan masuk yang dikirim oleh seorang user. Berisikan tanggal pesan masuk, nama user, Gmail user, dan isi pesan yang dikirim oleh user. Juga terdapat button hapus pesan.
kita klik hapus, akan muncul notifikasi apakah admin yakin untuk menghapus pesan tersebut. Jika tidak, bisa di-close aja. Jika iya, bisa diklik hapus. Kemudian maka pesan yang dikirim oleh user sudah tidak ada lagi. Ada button panah di sini digunakan untuk admin melihat tampilan website user atau melihat produk yang telah diinput oleh admin. Admin dapat logout di sini apabila sudah tidak ada keperluan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.